kakak kita gaskan. Subscribe channel ini. Ketika Chehouyu berhenti sejenak, perlahan-lahan dia berkata, senior, dengarkan aku berkata begitu banyak, aku khawatir hatimu juga akan bergerak. Tapi kamu tidak berharap terlalu banyak. Karena aku ingin meningkatkan pemahamanku tentang ruang, itu benar-benar sulit. Chehouyu menghela nafas. Setelah kebangkitan para dewa secara umum, aku ingin berkultivasi dari tingkat yang lebih rendah ke dewa superior, akan membutuhkan ribuan tahun, bahkan miliaran tahun. Qin Yu diam-diam mengangguk. Zuo Qiumei mengeluarkan air mata meteor dan meninggalkan wawasannya tentang hukum ruang. Tetapi bahkan jika saya mengambil keuntungan dari itu, butuh waktu 3000 tahun, tetapi jiwa masih merupakan ranah jiwa emas dan jelas pemahaman Qin Yu tentang ruang tidak sebaik dewa yang lebih rendah. Setelah semua tingkat jiwa mencapai ranah yang lebih rendah dari para dewa, dan jiwa akan menjadi bayi kimiawi. Qin Yu menghabiskan 3000 tahun, tetapi rata-rata abdi Allah membutuhkan 30 juta tahun untuk belum tentu mencapai prestasi seperti itu. Ingin mencapai wilayah dewa yang lebih rendah sulit. Qin Yu tidak berharap itu. Dia hanya ingin bekerja keras untuk mengolah langkah demi langkah. Pada awalnya, saya hanya seorang anak yang tidak bisa berlatih bahkan kekuatan internal. Saya hanya bisa mengandalkan kekuatan asing untuk melangkah di jalur kultivasi. Sekarang saya dapat mencapai kekuatan iblis dan dunia iblis tidak ada yang mustahil di dunia ini. Saya lemah sekarang, tetapi selama saya bekerja keras pasti akan berhasil. Hati Qin Yu sangat kuat, dan Qin Yu tidak pernah takut pada jalan kultivasi yang tidak bisa dilihat pada akhirnya. Di ranah para dewa, selama kamu mencapai para dewa rendahan, kamu adalah penguasa di ranah para dewa. Setidaknya, kamu tidak menyebalkan. Tidak ada yang akan memprovokasi dewa yang lebih rendah. Chehouyu menghibur. Qin Yu tersenyum getir. Tuhan yang lebih rendah meskipun saya tidak ingin memprovokasi orang, tetapi sepupu Zhou Xian, seperti Li Er, tetapi Paman Su mengatakannya. Ada banyak orang di ranah para dewa yang ingin berdiri. Tetapi untuk mengalahkan kelompok orang, bagaimana melakukannya tanpa kekuatan yang cukup? Chehouyu baru saja meninggalkan gambar, tentu saja, saya tidak tahu apa yang dipikirkan Qin Yu saat ini. Mobil Hou sudah lama sepi. Aku pengrajin pemurnian. Itu sangat tiba-tiba, dan mobil yang telah lama terdiam tiba-tiba mengatakan kalimat seperti itu. Qin Yu melirik dan kemudian tersenyum. Untuk identitas Chehouyu, Qin Yu punya beberapa dugaan. Lihat saja banyak artefak yang tersebar di luar kuil, dan bahkan artefak yang dibuang keluar seperti sampah, Anda dapat menebaknya. Chehouyu melanjutkan senjata yang baru saja saya sebutkan dibagi menjadi dua kategori artefak dan artefak langit. Tetapi puncak dari pemurnian umum adalah artefak kelas atas. Ini adalah pemurnian buatan. Di alam semesta, ada juga satu jenis harta karun, yang disebut Hong Meng Lingbao. Chehouyu yang tiba-tiba berteriak di mata. Hong Meng Lingbao. Pada saat ini, Qin Yu tidak berani memikirkannya. Dia ingat semua yang Chehouyu katakan dalam benaknya. Lagi pula, semua yang dikatakan mobil itu juga membantunya ke dunia Tuhan. Hong Meng Lingbao dibagi menjadi dua kategori Hong Meng Xiantian Lingbao, Hong Meng Tiantian Lingbao. Di antara mereka, Hong Meng Xiantian Lingbao lahir di surga dan bumi. Hampir setiap bagian Hong Meng Lingling memiliki kekuatan magis, bahkan yang paling bagian atas dapat menghancurkan tanah atau hidup kembali. Chehouyu berkata perlahan. Hong Meng Xiantian Lingbao langit dan bumi melahirkan Qin Yu tinggal. Ruang ini juga dapat berkembang biak Lingbao lagi pula. Selama bertahun-tahun, beberapa senjata kuat yang diketahui Qin Yu secara buatan disempurnakan. Hong Meng Xiantian Lingbao, dibandingkan dengan artefak surgawi, siapa yang kuat? Qin Yu tiba-tiba menebak. Chehouyu tampaknya tahu keraguan Qin Yu, mengatakan harta roh bawaan Hong Meng, kekuatannya sulit dikatakan. Karena harta roh bawaan Hong Meng juga memiliki 2 atau 3 aliran, tetapi juga milik kelas 1. Harta roh-roh bawaan Hong Meng yang lemah, kekuatannya bahkan lebih buruk. Perangkat astronomi umum. Qin Yu mengerti dalam hatinya. Harta spiritual bawaan Hong Meng ini hanya menyatakan bahwa ia dilahirkan di surga dan di bumi, dan kekuatannya belum tentu lebih kuat dari artefak surgawi. Tapi langit dan bumi masih dilahirkan dengan fitur magis mereka. Roh bawaan kelas 1 Hong Meng begitu kuat sehingga mereka jauh keterlaluan. Mereka jauh lebih kuat daripada artefak Sang Tian. Adapun legenda, harta spiritual yang dimiliki oleh Tianzun adalah pikiran terbuka. Kekuatan, dikenal sebagai Tianzun Lingbao. Mata Chehouyu berbinar. Tianzun Lingbao, yang tertinggi di Hong Meng Lingbao. Hong Meng Lingbao, dibagi menjadi, bawaan, hari yang diperoleh. Hong Meng Xiantian Lingbao sudah saya katakan, dan Hong Meng Tianling Lingbao ini. Tetapi sedang disempurnakan, kata Chehouyu perlahan.
Mendengar ini, Qin Yu tidak bisa membantu tetapi terkejut. Hong Meng Tianling Lingbao, bahkan lusa, sangat kuat. Tidak ada perbedaan antara Hong Meng Xianling Lingbao dan Hong Meng Tianling Lingbao. Itu masih kelas 3, kelas 2, kelas 1. Hanya satu yang lahir di surga dan bumi, dan satu lagi yang memurnikan. Relik itu harus menyempurnakan Hong Meng. Ada beberapa orang yang memiliki kekuatan itu. Dan aku adalah salah satunya. Che Haoyi memiliki semacam kepercayaan diri di wajahnya. Itulah keyakinan yang telah mencapai puncaknya dalam satu bidang. Sejauh yang aku tahu, Tianzun yang legendaris dapat menyaring harta suci Hong Meng. Tampaknya ada satu atau dua dewa yang akan menyaring harta Hong Meng. Adapun para dewa, hanya ada satu aku suara itu kuat. Hati Qin Yu sedikit bersemangat. Jika Anda dapat mempelajari cara memperbaiki Hong Meng Hou Tian Lingbao, Anda harus membantu perjalanan Anda di dunia Tuhan. Apakah kamu tahu Hong Meng Lingbao, mengapa ini disebut Hong Meng Lingbao? Tanya Che Houyu. Setelah beberapa saat, Hou Hou berkata itu karena Hong Meng Lingbao mengandung Hong Meng Lingqi. Qin Yu bertanya-tanya apa itu Hong Meng Aura. Dalam pikiran Qin Yu, ada apa yang disebut aura langit dan bumi di dunia fana. Ada yang disebut roh-roh Yuan di dunia perisetan, dan ada juga roh para dewa yang baru saja dikatakan oleh para dewa. Adapun Reiki Hong Meng ini, Qin Yu tidak tahu. Hong Meng Aura, ini dimiliki oleh setiap bagian dari Hong Meng Lingbao. Hong Meng Aura tidak dapat dipenuhi. Bahkan di dunia Tuhan, bahkan Raja Tuhan, sulit untuk mendapatkan aura. Kecuali jika kamu beruntung, kamu akan mendapatkannya secara kebetulan. Che Hou berkata dengan acuh tak acuh, ketika aku berada di ranah para dewa, aku pernah memiliki penguasa para dewa dan memintaku untuk membantu memperbaiki Hong Meng Lingbao. Dia memberiku 10 salinan aura, dan aku biasanya meninggalkan 3 salinan Hong Meng. Qin Yu tidak bisa menahan senyum. Mobil ini benar-benar menyeramkan. Jika kamu ingin mendapatkan Hong Meng Aura, ada 2 cara. Salah satunya adalah mencari keberuntungan di berbagai tempat. Metode kedua adalah mengembalikan Hong Meng Lingbao tua kembali ke tungku dan mendapatkan semangat Hong Meng. Che Haoyi menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Dalam hidupku, aku telah menyempurnakan Hong Meng Lingbao kelas 1. Tapi harapan terbesarku adalah aku masih bisa menghasilkan Tianzun Lingbao. Qin Yu tidak bisa membantu tetapi melompat. Tujuan mobil ini sangat jauh, dan saya ingin memperbaiki yang paling kuat. Hanya pada metode pemurnian, melihat ranah para dewa, diperkirakan bahwa Tianzun tidak sebaik aku, tiba-tiba Che Haoyi berkata. Cukup arogan. Qin Yu tidak bisa menahan tawa. Karena Tianzun yang legendaris, senjata terbaik yang mereka hasilkan adalah Hong Meng Lingbao kelas 1. Adapun Tianzun Lingbao, mereka dilahirkan dengan kelahiran bawaan. Mereka tidak memperhalus mereka. Mereka mengendalikan ruang dan waktu. Hukum hanya bisa memperbaiki Hong Meng Lingbao kelas 1, tapi aku hanya dewa yang tinggi, tapi menyempurnakan Hong Meng Lingbao kelas 1. Pada metode pemurnian, siapapun yang tinggi bisa tahu, Che Haoyi berkata dengan percaya diri. Qin Yu mendengarkan mobil Houyu berkata demikian, bukan untuk mengagumi mobil Houyi. Saya telah berlatih di jalan pemurnian selama bertahun-tahun. Belum lama ini, saya tiba-tiba merasakan sesuatu. Faktanya, materi tersebut tidak seberharga mungkin, tetapi pemurnian Tianzun Lingbao, dengan hanya Hong Meng Aura, dan berbagai material tingkat atas di dunia. Tidak cukup, jadi saya berada di batas bawah. Che Haoyi melanjutkan, saya berjalan melintasi ruang, mencari beberapa bahan aneh, beberapa bahan yang akan membantu saya memperbaiki. Juniors dari dunia iblis peri, ketika kamu melihat gambar ini, aku tidak ada di kuil. Che Houyan melepaskan cahaya di matanya. Karena aku sedang mencari bahan penyulingan di ruang yang belum lama ini, tiba-tiba saya memahami kebenaran. Saya pikir saya harus dapat memurnikan roh surgawi. Qin Yu merasakan suara kepalanya. Menyempurnakan Tianzun Lingbao. Bisakah mobil ini Hou Hao dapat mencapai titik ini? Tentu saja, hanya ada beberapa kemungkinan. Tapi karena itu mungkin, aku akan pergi sekuat tenaga. Jadi aku pergi dari sini, aku perlu mengabdikan diriku untuk memperbaiki Lingbao. Setelah mengatakan ini, wajah Che Houyan tiba-tiba memiliki senyum yang sangat langka. Kali ini aku tidak tahu apakah aku bisa berhasil, bahkan jika aku punya perasaan. Jika Tianzun Lingbao sedang berlatih, aku takut aku sudah mati. Ini harinya. Qin Yu mengerutkan alisnya. Kamu masih tidak bisa mengerti bahwa pemahamanmu tentang surga masih sangat rendah. Che Hou berkata, namun, bahkan jika aku mati, aku ingin membuat Tianzun Lingbao. Qin Yu tidak bisa membantu tetapi mengagumi mobil. Orang seperti ini yang rela berkorban untuk tujuan ideal layak dikagumi.
Peri dunia iblis peri, kamu belum melonjak, bahkan jika level jiwa tinggi, diperkirakan kekuatannya sendiri tidak terlalu bagus. Aku perkirakan, dengan kekuatanmu saat ini, harta karun sesungguhnya di kuil terletak di aula teori, dan kuil pemadam kebakaran, kamu tidak bisa masuk. Chehaoyi tiba-tiba mengalihkan topik pembicaraan. Chehou, seorang senior, mungkin berteriak padaku, kata Qin Yu pada dirinya sendiri. Karena kamu telah menemukannya di sini, kamu juga telah melihat gambar yang kutinggalkan. Aku tidak bisa membiarkanmu kembali dengan tangan kosong. Ada sedikit tawa di wajah Chehaoyi. Ada 4 istana dan halaman tengah secara total. Ketika Anda keluar dari ruang depan dan memasuki halaman, Anda akan melihat senapan panjang di halaman di samping tempat tidur bunga. Hati Qin Yu adalah sukacita. Sepertinya saya masih bisa mendapatkan harta yang luar biasa. Pangeran mobil itu mengejutkan matanya. Pistol panjang ini bukan Hongmen Lingbao. Ini adalah artefak berkualitas tinggi. Bukan Hongmen Lingbao. Hati Qin Yu sedikit kecewa. Menurut apa yang baru saja dia dengar, Lingmen Hongmen ini sepertinya cukup kuat. Chehaoyi melanjutkan itu tidak memiliki ambisi, jadi itu hanya artefak kelas atas tapi tombak ini adalah bahan langka yang saya kumpulkan dari dunia. Butuh waktu 3 tahun untuk memperbaikinya. Ini adalah karya saya yang paling membanggakan. Sang Pin Tianshen. Bahkan jika tidak ada aura Hongmeng di dalamnya, pada kekuasaan, Jenderal Hongmeng Lingbao tidak sebagus itu. Bahkan jika Qin Yu tenang, dia tidak akan dipindahkan. Ketika Anda datang ke halaman Anda, setelah melihat senapan tulis pada pistol-pistol itu akan secara otomatis memecahkan permukaan senapan panjang dan senapan itu akan dikembalikan kepada Anda, kata Chehoyan. Qin Yu ingat dengan kuat. Ya, kamu bisa meninggalkan ruangan ini, kata Chehaoyi pelan, dan kemudian efeknya perlahan mulai menghilang. Chehoyu senior, terima kasih. Tubuh Qin Yu zeng. Meskipun mengetahui bahwa gambar itu bukan orang sungguhan, Qin Yu masih mengagumi karakter jenius mobil Ho Ho, dan mengaguminya bahwa dia tahu bahwa adalah mungkin untuk memperbaiki Tianzun Lingbao dan menyebabkan dirinya sendiri mati. Dia juga berusaha untuk memperbaiki. Qin Yu mundur dari gunung, melewati air terjun dan meninggalkan ruangan. Ketika Qin Yu baru saja meninggalkan ruangan, dinding koridor turun lagi dan ruangan itu disembunyikan lagi. Qin Yu tidak memiliki ruang untuk mengeksplorasi saat ini, karena dari kata-kata Chehou, dia mengerti bahwa bahkan beberapa harta di kamar ini tidak ada artinya. Harta sesungguhnya masih merupakan yang paling membanggakan dari artefak kelas atas mobil ini. Dari koridor ini, Qin Yu memasuki koridor lain dan berjalan ke ujung koridor. Qin Yu akhirnya melihat lorong. Bagian itu adalah pintu gerbang ke halaman. Aku akan mendapatkan artefak berkualitas tinggi, tetapi jangan berakhir dengan final dan akhir kaisar. Qin Yu menertawakan dirinya sendiri, dan para dewa benar-benar menutupi sekitar 10 meter. Bahkan racun para dewa Qin Yu itu tidak akan seperti kaisar. Pada awalnya, tingkat jiwa kaisar-kaisar pusat juga 8 kaisar, dan Qin Yu telah mencapai jiwa jin dan bahkan lebih kuat dari dewa rata-rata. Dan Qin Yu masih. Air mata meteor. Keluar dari lorong itu, Qin Yu akhirnya melangkah ke halaman. Halamannya sangat kosong. Hanya ada 1 pohon besar di seluruh halaman. Pohon besar ini membutuhkan 3 atau 4 orang, tetapi tingginya hanya sekitar 20 meter. Namun, penutup kanopi sangat lebar dan diameter lebih dari 100 meter. Ada bangku batu panjang di halaman, dan ada deretan senjata pedang dan tongkat atau semua jenis senjata aneh. Menurut pengetahuan Qin Yu, deretan senjata diperkirakan melebihi artefak teratas. Itu harus tingkat produk berikutnya. Itu serangga beracun yang menyebabkan kematian Kaisar Xianxian. Qin Yu melihat bahwa ada puluhan cacing di depan deretan senjata. Ketika Kaisar asli dari Kaisar Pusat pergi ke Kaisar dan Kaisar, setelah datang ke halaman, apakah itu menyenangkan untuk mendapatkan senjata? Tidak peduli dengan serangga di kaki. Qin Yu melihat pemandangan itu, dapat membayangkan apa yang terjadi tahun itu. Beberapa saat kemudian, tatapan Qin Yu dilemparkan pada pistol panjang kuno yang dimasukkan di sebelah tempat tidur bunga di sisi kiri halaman. Berbalik, Kaisar Xiandi, Anda akan tahu bahwa tongkat ini terlihat seperti senapan biasa, tetapi itu adalah senjata yang lebih berharga daripada deretan senjata. Qin Yu melangkah ke arah senapan dan berjalan. Halaman terpencil dengan pohon-pohon kokoh yang menjulang tinggi. Qin Yu perlahan-lahan berjalan ke pistol panjang yang dimasukkan di sebelah kuncup bunga, sambil dengan hati-hati menonton artefak paling bangga dari penguasa kuil yang memesona. Senapan itu memiliki tubuh hitam yang sederhana, dan pistol itu memiliki rambut yang cerah. Hanya ujung pistol yang memiliki warna merah berdarah, yang menambah temperamen yang mencekik. Hanya saja darah di ujung pistol agak pingsan saat ini.
Ketika saya melihat senjata panjang ini, Qin Yu menyukainya. Saya suka perasaan sederhana dan polos ini dengan sedikit pembunuhan. Prestasi penguasa kuil dalam larangan hukum itu tinggi dan menakjubkan. Qin Yu tersenyum dan berjalan ke depan senapan panjang, lalu menulis di senapan. Qin Yu tampaknya mencium bau darah berdarah, menonton tatapan senapan tidak bisa membantu tetapi lebih cerah. Sinar merah darah menghilang sejenak, tetapi pistolnya telah berubah secara dramatis pada saat ini. Pistolnya gelap dan berseri-seri, seolah-olah mereka bisa melahap jiwa. Kepala pistol itu cerah, ketajamannya, lihat saja dengan matamu dan rasakan dinginnya hatimu. Ada garis merah terang di tepi ujung datar, yang menyebar di tepi dan melilit di seluruh ujung. Setelah Qin Yu melihatnya, ada dorongan untuk membunuh. Para dewa, aku tidak tahu apakah aku bisa memperbaikinya, kata Qin Yuxi. Kamu bisa memperbaiki, tiba-tiba sebuah suara terdengar. Qin Yu terkejut dan tiba-tiba berbalik dan memandangnya, tetapi tidak ada seorang pun di belakangnya. Qin Yu tidak bisa membantu tetapi memiliki ekspresi kaget. Apa-apaan ini, aku baru mendengar seseorang berbicara. Aku di sini. Suara itu datang dari samping lagi. Qin Yu berbalik dan melihatnya. Aku melihat seorang kakek yang ramah datang. Pria tua yang baik ini terus berkata, bisakah orang-orang muda di dunia iblis peri memberitahu namamu? Qin Yu mengerutkan kening pada orang di depan matanya, tetapi dia bingung siapa dia menurut pemilik kuil. Seharusnya tidak ada orang di sini, bagaimana bisa seorang master? Alasan mengapa dikatakan sebagai master adalah karena Qin Yu tidak menyadari sedikitpun napas di depannya. Qin Yu berani menilai bahwa kekuatan orang-orang di depannya pasti mengerikan, dan mungkin penguasa para dewa. Namaku Qin Yu, berani bertanya siapa pendahulunya? Qin Yu langsung berkata. Dari mana asal patua itu? Apakah Anda akan memenangkan tembakan Anda sendiri di tiang ini? Aku pelayan dari kuil para dewa, Afu, nama itu diberikan oleh Tuan. Orang tua itu berkata sambil tersenyum, Qin Yu, kamu bisa memanggilku Fubo sekarang, jika kamu menjadi penguasa kuil, saya bisa memanggil saya Afu. Qin Yu sekilas. Tuan besar di depan saya ini sebenarnya disebut Afu, pemilik kuil juga terlalu menyenangkan. Fubo, bagaimana kabarmu di kuil? Tanya Qin Yu. Fubo tersenyum dan berkata aku telah tinggal di kuil yang terhilang, tidak pernah meninggalkan kuil yang terhilang. Bahkan beberapa orang di luar dunia iblis-iblis untuk mencoba menemukan beberapa artefak, aku selalu menatap mata. Hati Qin Yu tidak bisa membantu tetapi merasa malu. Tampaknya dia telah melihat semua yang dia lakukan di kuil para dewa, dan fob ini terlihat jelas. Menurut perintah yang ditinggalkan oleh pemilik ketika dia pergi, dia akan menjadi pewaris tunggal tuan selama dia mendapatkan nyawa tuannya. Dan kau, sekarang satu-satunya pewaris tuan. Forbe melemparkan hukuman. Qin Yu merasa pusing. Namun, Qin Yu tiba-tiba teringat sebuah kalimat bahwa pemilik kuil yang mempesona, Ho Ho, pernah berkata. Karena Anda telah menemukan ini dan membuka gambar yang saya tinggalkan, maka Anda adalah satu-satunya kesempatan untuk mendapatkan harta dari kuil dewa saya. Orang-orang, tentu saja. Anda bisa mendapatkannya, tetapi juga peluang dan kemampuan Anda. Dikombinasikan dengan kata-kata mobil pertama, dan kata-kata Forbe. Qin Yu mengerti satu hal. Bahkan jika dia membuka gambar, dia akan mewarisi kuil yang hilang, hanya untuk mendapatkan sesuatu. Atau untuk melihat kemampuannya sendiri. Qin Yu, meskipun kamu adalah satu-satunya pewaris tuan, tetapi menurut perintah sebelum pemilik pergi, kamu harus memiliki kekuatan yang cukup untuk mendapatkan dua istana yang ditinggalkan oleh tuan. Tentu saja. Bahkan jika kamu tidak memiliki kekuatan yang cukup, buka saja persembunyian pemiliknya. Kamar ini layak untuk senapan ini, kata Fubo sambil tersenyum. Qin Yu mengangguk. Fubo ini berkata bahwa dia mewarisi dua istana yang ditinggalkan oleh penguasa kuil, dan dua istana yang mana? Qin Yu, senjata panjang ini adalah artefak kelas atas, dan kamu bisa memperbaikinya dengan jiwamu saat ini. Fubo berkata sambil tersenyum, bukankah darahnya mengaku penyempurnaan artefak ini? Qin Yu mengangguk dan mengulurkan tangan kanannya untuk memegang pistol panjang. Melalui hati, pistol gelap melewati jantung Qin Yu, melewati semburan perasaan dingin. Qin Yu tidak ragu-ragu, dan segera menjatuhkan setetes darah di jarinya. Menyerap setetes darah dari Qin Yu, senapan ini segera bergetar sedikit, dan darah merah darah pingsan lagi, dan darah di ujung pistol menjadi semakin jelas. Qin Yu jelas merasakan koneksi antara senjata panjang ini dan jiwa. Nama senjata Snow Residual Snow, artefak kelas atas, keras dan tidak dapat dihancurkan, dengan tubuh yang rusak dan melahap dua efek tambahan. Otak Qin Yu memiliki serangkaian pesan tentang senjata Residual Snow.
Ketika Qin Yu sepenuhnya menyadari kekuatan serangan senapan ini, hatinya tidak bisa membantu tetapi terkejut. Dengan senapan ini, kekuatan seranganku meningkat setidaknya 10 kali. Hati Qin Yu sangat gembira, bisa disebut tidak bisa dihancurkan, tetapi juga dapat sepenuhnya menghancurkan tubuh lawan, meningkatkan kekuatan serangan. Pada saat yang sama, ada efek semangat. Sangat kuat. Di sisi Fu Bo, lihat Qin Yu, dan tertawa dan berkata dengan efek melahap, Anda bisa disebut sebagai harta karun teratas. Pemilik mengumpulkan semua jenis bahan top di dunia, dan menghabiskan 3 tahun memperbaiki yang ini. Artefak Sang Pintian, Hong Meng Lingbao yang umumnya kuat memiliki efek melahap, dan ini adalah puncak artefak surgawi, dan berharga dari sisa senjata salju ini tidak diragukan lagi. Qin Yu mengangguk dengan penuh semangat. Melahap. Itulah kekuatan untuk melahap jiwa. Bagi Tuan sejati dari dunia para dewa, serangan fisik saja tidak banyak berpengaruh, dan kematian mereka yang sebenarnya adalah jiwa hanya kehancuran jiwa yang merupakan kemenangan nyata. Selama tembakan ini mengenai, bahkan jika tubuh tidak memiliki luka, jiwa akan lemah. Jumlah serangan oleh senjata telah meningkat, dan bahkan jiwa telah hancur. Kekuatan pistol itu kuat, bisa Anda bayangkan. Tubuh yang rusak, jika kekuatan lawan terlalu kuat, sulit untuk mematahkan tubuh. Kata Qin Yu sambil tersenyum. Fu Bo mengangguk dan berkata tubuh yang rusak, hanya karena bekas kepala pistol salju yang tersisa, bahkan jika tubuh lawan kuat, tidak dapat menghancurkan tubuhnya, juga dapat meninggalkan lubang di tubuh lawan. Qin Yu memegang pistol panjang dan melambaikannya 2 kali. Hatinya sangat puas. Untuk senjata panjang, Qin Yu masih relatif baik. Fober, barusan kamu mengatakan bahwa aku dapat memperbaiki sisa senjata salju ini, bagaimana cara menghakiminya? Qin Yu memikirkan hal ini. Menyempurnakan harta, biasanya melihat dunia jiwa. Sekarang jiwa Qin Yu begitu kuat, tetapi bahkan air mata meteor tidak dapat disempurnakan. Fu Bo berkata sambil tersenyum, senjata pemurnian memang melihat ranah jiwa. Saya dapat memberitahu Anda bahwa ranah iblis abadi dalam iblis peri dapat memurnikan artefak. Tetapi ranah jiwa mencapai ranah para dewa, dan artefak dapat memurnikan. Pada awalnya, ada juga seseorang dari dunia iblis peri. Sayangnya, alam jiwanya benar-benar terlalu lemah. Bahkan racun para dewa dan serangga beracun tidak dapat menahannya. Bahkan jika dia ingin memperbaiki artefak surgawi, dia tidak akan memiliki kemampuan. Jalan. Qin Yu mengangguk. Ternyata para dewa membutuhkan ranah para dewa dan jiwa untuk disempurnakan. Jiwanya sekarang mencapai ranah Soul Golden dan yang merupakan ranah para dewa, tetapi mengapa tidak dapat memurnikan air mata meteor? Apa robekan meteor ini? Fu Bo, apakah ada harta yang tidak bisa disempurnakan oleh para dewa? Tanya Qin Yu. Ya, Fu Bo mengangguk dan berkata, para dewa dan artefak semuanya memurnikan, dan pemurnian lebih mudah. Ada juga senjata, Hong Meng Lingbao sulit untuk disempurnakan. Qin Yu teringat 3 hal di dalam hatinya. Jiang Yanji, air mata meteor, dan manik-manik emas yang awalnya diperoleh dalam bintang kegelapan bintang 14. 3 hal ini tidak dapat sepenuhnya disempurnakan. Seberapa sulit untuk memperbaiki Lingmen Hongmen? Tanya Qin Yu. Ini tidak sulit untuk disempurnakan. Hong Meng Lingbao memiliki spiritualitas. Untuk memperbaikinya, tidak hanya tergantung pada kemampuan, tetapi juga pada peluang dan banyak aspek lainnya. Forbe telah bersama pemilik kuil yang mempesona selama bertahun-tahun dan tahu banyak. Beberapa Hongmen Lingbao, jika ada nasib, seorang manusia dapat sepenuhnya memperbaiki. Tetapi beberapa Hongmen Lingbao adalah dewa, sulit untuk disempurnakan. Fu Bo tersenyum, Hongmen Lingbao, berisi Hongmen Aura, untuk memperhalusnya, satu adalah untuk melihat kemampuan Anda, dan yang lainnya adalah untuk melihat peluang Anda. Tentu saja, semakin tinggi dunia jiwa, semakin mudah untuk memperbaiki Lingmen Hongmen, Fu Bo menyimpulkan. Qin Yu mengangguk meditasi. Sekarang Qin Yu memiliki pemahaman, Hongmeng Lingbao, apakah itu adalah harta spiritual abadi dunia, atau harta spiritual Hongmeng dari pemurnian rakyat, semua mengandung semangat Hongmeng. Tidak begitu mudah untuk disempurnakan. Jiang Yuji memperbaiki pamannya, seharusnya Hongmeng Tianling Lingbao. Hati Qin Yu diam-diam. Dengan kekuatannya saat ini, dia tidak bisa sepenuhnya membuka lantai 3 Jiang Yuji. Hati Qin Yu secara alami memiliki penilaian. Adapun air mata meteor, ketika aku masih fana, aku termasuk dalam tubuh, dan aku mengaku kepada Tuhan. Tapi saat ini, aku belum sepenuhnya mengendalikan air mata meteor. Tampaknya itu juga merupakan Lingbao Hongmeng. Qin Yu tertawa. Meskipun tidak sepenuhnya dikendalikan sampai sekarang, tetapi di dunia fana, air mata meteor mengenali diri mereka sebagai air mata meteor dan tampaknya milik mereka.
Hong Meng Lingbao mungkin disempurnakan oleh manusia. Ini benar. Sayangnya, manik-manik emas, bahkan sentuhan jiwa membeku, aku benar-benar tidak tahu bagaimana memurnikannya. Qin Yu berpikir dalam hatinya, dan bahkan menggelengkan kepalanya dan tidak lagi berpikir. Setelah menerima artefak Sang Tian-Tian, Residual Snow, Qin Yu berbicara dengan pembantu rumah tangga terpesona Fu Bo, dan berjalan menuju berbagai senjata di deretan senjata. Pada masa itu, orang yang mengambil sosok mempesona di dunia iblis peri menginjak serangga beracun yang mati. Hei, kekuatan jiwa sangat lemah, dan kamu masih ingin mendapatkan artefak dewa, bukankah itu mencari kematian kata? Qin Yu melihat serangga beracun yang mati di tanah. Fu Bo, apakah cacing beracun ini sangat beracun? Tanya Qin Yu. Tidak kuat, jika jiwa mencapai ranah para dewa, jiwa naga emas. Bahkan jika racun serangga beracun ini, bisa memakan waktu hingga 1,5 menit untuk meracuni. Hanya jika jiwa belum terkondensasi menjadi jiwa jin dan, maka setelah diracun, pasti mati, tidak masalah. Fu Bo berkata dengan acuh tak acuh. Qin Yu mengangguk dan kemudian pergi ke artefak surgawi dari deretan senjata. Ini semua artefak, apa perintahnya? Tanya Qin Yu. Fu Bo mengangguk. Artefak ini adalah beberapa dekorasi yang digunakan pemilik untuk disuling pada awalnya. Mereka hanya menggunakan beberapa bahan limbah yang ditinggalkan oleh para tamu untuk memperbaikinya. Mereka semua berada di bawah artefak surgawi, dan tidak ada efek khusus. Normal. Qin Yu menghela nafas di bawah hatinya. Bahan limbah yang ditinggalkan oleh tamu. Pemilik candi yang mempesona ini benar-benar cukup kuat untuk melemparkan sederet artefak surgawi dan melemparkannya ke dalam ornamen ini. Jika Anda ingin mengambilnya, tolong simpan, tetapi Anda tidak memiliki cincin ruang tingkat artefak surgawi. Sulit untuk mengumpulkannya. Fu Bo berkata sambil tersenyum. Qin Yu hanya senyum misterius. Sebelum pergi ke rak senjata ini, pikiran Qin Yu bergerak. Terima. Bingkai senjata menghilang dari udara. Tentu saja, deretan artefak kelas bawah di rak senjata juga dikumpulkan oleh Jiang Yu. Kamu, Fu Bo kaget melihat Qin Yu, apakah kamu memiliki cincin ruang? Level ruang item penyimpanan ruang ini sangat sulit untuk disempurnakan, pemilik benci memperbaiki item semacam ini. Sebaliknya, level penyulingan ini tidak begitu baik, tetapi Raja Dewa yang mengendalikan hukum ruang, lebih mudah untuk memperbaiki cincin ruang. Qin Yu tersenyum sedikit. Profesi memiliki spesialisasi, dan penguasa para dewa yang berdiri di puncak para dewa telah sepenuhnya menguasai aturan ruang. Tidak terlalu sulit untuk memperbaiki cincin ruang angkasa. Mobil Hou Hou kuat lagi, dan persepsi hukum ruang angkasa masih tidak sebagus Raja Tuhan. Fober, hanya 2 dari 2 istana yang ditinggalkan oleh penguasa kuil yang hilang, apa 2? Qin Yu telah khawatir tentang hal itu. Aku tahu kamu terus mengingat ini. Fu Bo berbalik untuk melihat bagian belakang dan istana di sisi kanan, dan kemudian berkata Qin Yu, kuil ini terbagi menjadi 4 istana utama, aula depan, aula transit, kuil dan pemurnian kuil api, dan hampir semua harta karun sang master tersembunyi di 2 istana museum benda dan kuil api.